Pada pertemuan kelima Kimia Farmasi Kualitatif ini, saya akan membahas materi tentang identifikasi secara kimiawi golongan sulfonamida yang memiliki khasiat farmakologis, di mana saya mengambil sumber dari National Library of Medicine dengan judul Sulfonamida, Drug Structure, Antibacterial Property, Toxicity, and Biophysical Interaction. Nah, di mana sulfonamida atau sulfonilamida ini merupakan suatu obat antimikroba sintesis yang digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri pada manusia dan juga hewan. Di mana pada struktur sulfonamida ini dia merupakan suatu senyawa organik sulfur yang mengandung gugus SO2NH2 dan atau SO2NH. Nah, ini merupakan ciri khas dari keberadaan gugus sulfonamida dan cincin heterosiklik yang beranggotakan 6 sampai 5. Nah, sulfonamida sendiri ini dia tidak mudah terurai secara hayati dan berpotensi dapat menyebabkan efek samping yang tidak menguntungkan seperti saluran pernafasan. Dia ini juga dapat menimbulkan beberapa reaksi non alergi seperti diare, mual, muntah, pusing, kandidiasis, defisiensi folat, dan juga sakit kepala. Nah, di mana pada dosis tertentu atau dosis yang tinggi, sulfonamida ini dapat menyebabkan reaksi alergi serius seperti sindrom Stevens-Johnson dan juga necrolysis epidermal toxic. Jadi, sulfonamida ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada sulfonamida antibakteri dengan amida aromatik dan sulfonamida non antibakteri tanpa amida aromatik. Nah, ini merupakan struktur dari sulfonamida bagian A, di mana sulfonamida ini memiliki nama lain 4 aminobenzena sulfonamida. Nah, jadi pada struktur sulfonamida ini dia memiliki suatu atom sulfur yang berikatan atau terikat dengan dua atom oksigen dan juga satu atom nitrogen. Nah, yang dapat digantikan oleh berbagai gas kimia lain seperti hidrogen, alkil, aril, atau heteroaril. Nah, jadi sebagai antibiotik, sulfonamida ini bekerja sebagai antagonis kompetitif dan analog struktural asam p-aminobenzoat dan sintesis asam folat yang diperlukan untuk produksi DNA bakteri. Nah, pada kombinasinya dengan trimethyltropin, nah sulfonamida ini akan menghambat sintesis tetrahidrofolat yang akan menghalangi replikasi DNA dan menghambat pembuahan sel dari bakteri. Nah, jadi sulfonamida ini bersifat bakteriostatik. Nah, selanjutnya contoh obat yang saya ambil adalah silver sulfadiazin, di mana saya mengambil sumber dari National Library of Medicine dengan judul silver sulfadiazin. Nah, jadi silver sulfadiazin ini merupakan suatu obat yang digunakan untuk mencegah, mengelola, dan juga mengobati infeksi dari adanya luka bakar. Nah, obat ini merupakan agen tropikal logam berat dengan sifat antibakterinya tadi. Nah, luka bakar sendiri itu merupakan suatu penyebab kematian pada pasien dengan luka bakar yang luas, di mana diperlukan adanya pencegahan dan juga pengobatan antiseptik maupun antibiotik untuk mencegah adanya infeksi dari luka bakar tadi. Nah, sulfadiazin perak ini merupakan suatu agen profilaksis antibakteri yang umum untuk luka bakar. Nah, biasanya ini terdapat pada pembalut luka bakar dan yang di dalamnya itu terdapat atau dikombinasikan dengan sulfadiazin perak ini. Nah, dia dapat dikombinasikan dengan kasa-kasa halus yang dapat digunakan baik pada beberapa tempat tadi. Nah, obat ini sering digunakan karena dia memiliki ketersediaan yang cukup luas dengan harga yang murah. Sulfoniazin perak ini dia merupakan suatu obat antibakteri yang mengandung sulfonamida di dalamnya, namun dia tidak bekerja dengan menghambat sintesis asam folat, tidak seperti obat sulfat lainnya. Di mana efek bakterinya atau pencegahan dari bakterinya tadi dia akan disebabkan oleh adanya mekanisme kerja dari sulfoniazin perak ini. Nah, dia bekerja dengan secara hipotesis yang akan menghasilkan efek bakterisida dan akan meningkatkan permeabilitas dinding sel melalui gangguan replikasi asam deoksiribonukleat, di mana terdapat modifikasi langsung dari membran sel lipid atau pembentukan radikal bebas. Nah, pada dasarnya silver sulfadiazin ini dapat dianggap sebagai obat yang aman, namun pada penggunaan yang harus dibatasi. Karena obat ini akan memperlambat reepitelasi dan akan dan harus langsung dihentikan setelah terjadinya uh, adanya bukti penyembuhan pada lukanya tadi. Pada pasien yang sebelumnya mengalami ruam sebagai respon dari penggunaan obat silver sulfadiazin ini, dia tidak boleh menggunakan obat ini karena merupakan tanda
terjadinya energi.